pada tahun 2001, gedung WTC runtuh akibat serangan dari pesawat yang menabrak kedua gedung tersebut. Hai guys, welcome back to Muslimah Nekat. Jadi di episode Nekat kali ini, aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman atau experience seorang mu'alaf berasal dari negeri ginseng, Korea Selatan, yang sangat cantik dan inspiratif untuk kita semua. Namanya populer disebut dengan Ayana Ji-hye-moon atau dengan nama Korea asli Moon Ji-hye. Saking cantiknya, Ayana ini sampai disangka oleh netizen dan warganet sebagai seorang ex-member atau mantan member girl band K-pop bernama Five Dolls. Namun, Ayana sudah menampik kabar miring ini bahwa dia bukanlah mantan member dari Five Dolls. Yang menjadi mantan member Five Dolls adalah Jin Hye. Kebetulan namanya mirip dengan dirinya yang bernama asli Moon Ji-hye. Tapi herannya netizen tetap aja ngotot nih, bilang kalau Ayana harus mengakui kalau dia adalah ex-member atau mantan member dari girl band tersebut. Padahal Ayana sudah menegaskan bahwa ia adalah gadis dengan tipe kepribadian yang pemalu. Saat ditanya tentang menyanyi atau menari, Ayana pun menjawab, bagaimana bisa aku menyanyi atau menari sedangkan aku adalah orang yang memiliki kepribadian pemalu. Tapi di sisi lain, Ayana mengakui nih kalau dia sempat suka sama salah satu boy band kenamaan K-pop, yaitu EXO. Dan dia menjadi penggemar salah satu membernya yang bernama Chen EXO. Ayo, mana suaranya yang penggemarnya Chen EXO juga kayak Teh Ayana. Kak Ayana ini lahir pada tanggal 28 Desember 1995 di Korea Selatan. Awalnya kelahiran Moon Ji-hye atau Ayana di keluarganya sempat membuat keluarga besar dari Moon kecewa. Jadi, papahnya Ayana ini memiliki keluarga besar dan ada neneknya, kakeknya juga saudara-saudara lainnya yang menjadi paman atau bibi Ayana. Nah, nenek dari Papa Moon ini kecewa karena dia mengharapkan anak pertama atau cucu pertama itu laki-laki. Sementara Ayana lahir sebagai seorang perempuan atau cucu perempuan pertama di keluarga besar mereka. Nah, tetapi keluarga mereka tidak serta-merta kecewa karena Ayana tumbuh menjadi gadis yang pintar juga cerdas di antara seluruh cucu laki-laki yang ada di keluarga mereka. Gimana nggak dibilang cerdas coba? Pada usia 8 atau 9 tahun, Ayana ini sudah tertarik sama yang namanya politics and economy atau politik dan ekonomi. Saat itu sekitar tahun 2001 sedang booming pemberitaan tentang Irak yang membuat Ayana pun tertarik untuk mengetahui lebih dalam apa sih negara Irak atau Timur Tengah itu sendiri. FYI atau for your information guys, seperti yang kalian tahu pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 11 September 2001, gedung WTC atau Menara Kembar WTC Tower di Washington DC, Amerika Serikat runtuh akibat serangan dari pesawat yang menabrak kedua gedung tersebut dan menyebabkan kedua gedung tersebut runtuh. Nah, karena kegegeran kasus tersebut, Amerika mulai menaruh kecurigaan pada Irak yang sudah menyembunyikan gembong teroris. Ini versi Amerika ya. Lalu 2 tahun setelah runtuhnya gedung WTC, Amerika Serikat melakukan invasi pada negara Irak tepatnya pada tahun 2003. Amerika menuduh bahwa Irak telah menyembunyikan senjata biologis yang siap diluncurkan untuk menghancurkan masyarakat dunia. Tetapi sampai hari ini tuduhan tak berdasar Amerika Serikat tersebut tidak terbukti sama sekali. Dan belum ada bukti yang menunjukkan kalau Irak benar-benar menyembunyikan senjata biologis yang dituduhkan oleh United States of America itu sendiri. Nah, kabar ini pun mencuat di seluruh pemberitaan media internasional bahwa Irak sedang diinvasi dan terjadilah perang Irak atau perang berdarah di Timur Tengah. Kabar itu pun segera menyeruak dan menyebar ke seluruh bagian negara, termasuk salah satunya adalah Korea Selatan. Di tahun 2003 tentu kita tahu saat itu Ayana Ji-hye-moon sedang berusia 8 atau 9 tahun. Kalian bisa hitung aja sendiri, dia lahir tahun 95 dan di tahun 2003 dia antara usia 8 menuju 9 tahun. Jadi 8 tahun menurut perhitungan umur
lahirnya, sedangkan 9 tahun menurut perhitungan umur Korea. Dengan menggunakan teknologi internet, Ayana mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi pada negara Irak ini. Nah, dan dari sanalah timbul ketertarikannya pada dunia Timur Tengah atau Middle East. Ia mengaku bahwa ia baru pertama kali mendengar negara bernama Irak. Sehingga rasa penasaran untuk mengetahui apa sih negara Irak itu pun muncul di dalam benak dan hatinya. Di internet, Ayana mencoba menelusuri tentang negara Irak dan penduduknya. Dari sanalah Ayana mulai mengetahui bahwa negara Irak adalah negara dengan penduduk yang mayoritasnya memeluk agama Islam. Awalnya Ayana bilang kalau dia itu mendengar kata Islam itu kata yang atau kalimat yang lucu. Lucu di sini maksudnya imut ya. Jadi dia bilang seperti bukan sebuah nama agama. Nah, Ayana aja nyangka kalau Islam itu adalah nama yang imut. Gimana mungkin Islam ini disangkut pautkan dengan terorisme? Karena desas-desus tentang Islam sangat gencar pada tahun itu, justru membuat Ayana kecil semakin penasaran dengan Islam. Ayana mencoba mencari tahu lebih dalam lagi tentang Islam dan menguliknya lebih teliti lagi. Ayana berkata, Aku melihat mereka menggunakan pakaian yang longgar dan hijab yang menutup wajah. Jadi maksudnya mungkin di sini Ayana memberi pernyataan bahwa ia melihat penduduk Irak itu perempuannya rata-rata menggunakan pakaian longgar yang berwarna hitam, terus memakai hijab yang seperti jenis purdah atau niqab Yaman. Jadi yang tertutup, yang hitam, yang gak ada style-stylenya seperti di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, atau bahkan Singapura. Jadi kan kalau di negara kita rata-rata memakai pasmina. Nah, sedangkan yang diteliti oleh Ayana ini adalah Irak itu negara dengan yang perempuannya itu memakai pakaian muslim yang flat, yang hitam aja. Jadi seolah-olah memberikan kesan kalau Islam itu seperti ya agama yang menyeramkan atau agama yang kata mereka itu seperti teroris atau agama ekstrim. Nah, itu adalah pandangan yang lumrah terjadi di Korea Selatan, termasuk salah satunya Ayana. Jadi awalnya Ayana ini memandang skeptis terhadap Islam. Dia itu cuma tertarik sama kebudayaan dan keunikan dari negara Middle East atau negara Timur Tengah. Jadi awalnya dia tuh cuma suka negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Arab, atau Irak, dan lain sebagainya. Jadi dia lebih tertarik pada kebudayaan dari Timur Tengah itu sendiri. Namun dia memandang skeptis terhadap ajaran Islam. Karena ya, seperti pemberitaan-pemberitaan di Korea, media-media Korea menggembor-gemborkan bahwa Islam itu adalah agama teroris, agama jaringan Al-Qaeda, agama Taliban, agama yang penuh kekerasan, ISIS, dan lain sebagainya. Otomatis pandangan warga-warga awam seperti Ayana dan orang-orang Korea lainnya menganggap kalau Islam itu adalah agama yang ekstrim. Tentu saja ini sangat keliru. Tetapi Ayana nggak mau sebodoh itu. Jadi dia mencoba lagi untuk meneliti lebih dalam lagi seperti apa sih kebudayaan Timur Tengah itu dan apakah benar orang-orang Islam itu adalah orang-orang dengan agama yang ekstrim dan tidak memanusiakan manusia dengan cara melakukan teror di mana-mana. Nah, setelah dia membaca pengalaman orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, ia mendapatkan sudut pandang baru kalau Islam itu nggak seperti yang media gembor-gemborkan selama ini. Jadi ternyata penduduk muslim itu penuh cinta kasih dan amat sangat menyayangi satu sama lain. Itu yang dibaca oleh Ayana di website-website pengalaman orang-orang yang tinggal di negara-negara muslim di dunia. Ayana pun menambah pengetahuannya soal Islam dengan cara menonton film-film dokumenter tentang Islam. Karena kan kita tahu ya di Korea itu literatur mengenai Islam atau Muslim itu masih sangat sedikit. Jadi sangat sulit mencari berita atau informasi tentang Islam dalam bahasa Hangul atau Korea. 10 tahun berlalu, rasa penasaran Ayana terhadap Timur Tengah dan Islam semakin menjadi-jadi. Pada saat duduk di bangku SMA, Ayana mencoba bergabung dengan sebuah komunitas Muslim bernama WAMI atau World Assembly of Muslim Youth. WAMI ini sendiri adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang terdaftar di PBB dengan fokus atau konsen terhadap pembangunan pemuda muslim di berbagai belahan dunia.
termasuk salah satunya Korea dan Indonesia. Jadi, Ayana bergabung dengan WAMI dan mengikuti salah satu programnya, yaitu program Summer Camp alias camping pada musim panas, yang acaranya itu diadakan selama 3 hari 2 malam. Dalam acara camping WAMI tersebut, Ayana mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi berbagai masjid di Korea Selatan. Ayana juga terkejut saat bergabung dengan komunitas tersebut dan dia menemukan para ukhti-ukhti atau akhwat-akhwat yang cantik di dalam sana, dan jauh dari persepsi atau stereotip dia kalau muslim itu adalah orang-orang dengan segala pakaian yang berwarna hitam, hanya mata yang kelihatan. Tetapi ternyata saat dia bergabung di komunitas itu, dia menemukan bahwa Islam itu adalah agama yang apa adanya. Bahkan dia bertemu dengan salah satu oni atau kakak perempuan yang menjadi ketua atau presiden komunitas itu, dan kata Ayana, perempuan itu sangat cantik dan sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang ekstrim. Jadi saat di dalam masjid itu tidak ada satupun perempuan yang mengenakan cadar, dan Ayana baru menyadari bahwa ia telah salah menafsirkan Islam selama ini. Dalam acara itu ia belajar banyak tentang Islam dan mengenal atau bergaul lebih jauh dengan komunitas muslim Korea atau muslimah Korea. Setelah acara summer camp yang diadakan oleh WAMI selama 3 hari itu, Ayana pun semakin mantap dan menggebu-gebu untuk memeluk Islam. Jadi kalian bayangkan aja, dia dari SD sampai SMA telah meneliti Islam dan Timur Tengah jauh-jauh hari. Jadi bagaimana dia tidak tambah menggebu-gebu ingin menjadi seorang muslimah. Akhirnya Ayana mengikuti program tetap yang diadakan oleh WAMI, salah satunya itu adalah Salam Nuri, sebuah program kajian yang diadakan di masjid setiap minggunya. Akhirnya Ayana memutuskan untuk mengikuti sebuah program kajian rutin yang diadakan oleh Salam Nuri di masjid pada setiap minggunya. Di sana Ayana bertemu dengan seorang mentor bernama Paman Amin atau Uncle Pamin atau Amin aja sih. Ya, intinya Pak Amin. Nah, Pak Amin inilah yang akhirnya banyak mengenalkan Islam dan membuka pikiran Ayana untuk mengenal Islam lebih dalam dengan penjelasan yang lebih runut dan benar. Tanpa bumbu-bumbu aneh, tanpa bumbu-bumbu sensasi. Karena Ayana adalah seorang gadis yang kritis, ia banyak menghabiskan waktu untuk diskusi dan sharing mengenai Islam pada mentornya tersebut. Akhirnya pada tahun 2012, tepatnya pada usia 16 tahun, Ayana memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi menjadi seorang mu'alaf. Tetapi ujian tidak serta-merta meninggalkan Ayana. Ia didera dengan berbagai cobaan sebagaimana muslim pertama kali harus melewati ujian-ujian hidup yang Allah hadirkan padanya. Ayana yang masih duduk di bangku SMA dan sangat belia, masih berusia 16 tahun, ingin sekali mengenakan hijab, tetapi sayangnya sekolahnya belum membolehkan aturan mengenakan hijab. Karena pastinya di sekolah Korea itu masih sangat asing dengan yang namanya hijab, dan otomatis dia harus mematuhi peraturan sekolah yang ada saat itu. Awalnya, keluarga dan teman-teman Ayana menentang keputusan Ayana untuk menjadi seorang muslim dan mengenakan hijab. Terutama ayah dan ibunya yang shock, juga kaget dan kesal mengetahui anaknya masuk agama Islam secara tiba-tiba. Di sanalah ujian sebenarnya Ayana dimulai. Saat lulus SMA, ia bekerja sebatang kara sebagai seorang buruh di pabrik boneka Barbie Korea. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian, sebenarnya Ayana ini adalah keluarga yang cukup terpandang di Korea, atau bahasa Koreanya itu bahasa Korea itu dia berasal dari kalangan keluarga cebol, atau Indonesianya itu dari keluarga yang berada, keluarga ningrat gitu bahasanya. Nah, Ayana ini sebelum memeluk agama Islam selama belasan tahun, dia itu hidup serba berkecukupan, apa aja punya, gimana enggak. Ayahnya punya bisnis sendiri, mamanya juga bekerja. Pokoknya dia itu dari keluarga terpandang. Tetapi semua itu berubah saat ia memutuskan menjadi seorang muslimah dan memulai kehidupan menjadi mu'alaf.
Orang tuanya menyetop segala kebutuhannya dan ia terpaksa harus hidup pas-pasan tanpa disokong oleh orang tuanya. Ayana bekerja mandiri, ia sempat bekerja di pabrik boneka Barbie di Korea dan dia menabung mencoba menghemat uangnya untuk studi atau kuliah lagi. Akhirnya Ayana memutuskan untuk melanjutkan studi atau kuliahnya di Universitas Islam Malaysia dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi. Di sana Ayana hidup sebatang kara dan pas-pasan. Ia belajar untuk menabung dan tidak boros karena uangnya telah disetop oleh ayah dan ibunya. Jadi ia harus benar-benar memulai segalanya dari nol. Tak jarang Ayana selama merantau seorang diri di Malaysia, ia menangis dan menyadari betapa kesepiannya ia tanpa keluarga dan teman-temannya. Tetapi inilah jalan yang ia pilih untuk mendapatkan hidayah sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama di Malaysia itu Kak Ayana tuh sedih banget. Dia merasa hidupnya itu seperti benar-benar ya dari nol, tanpa siapapun, tanpa keluarga, dan tanpa orang-orang di sekitarnya kecuali Allah. Dan dia benar-benar bertahan hidup dengan hal-hal yang hemat dan sederhana. Padahal awalnya dia itu berasal dari keluarga yang serba berkecukupan dan apa aja ada dan bisa dibeli. Akhirnya di sana selama di Malaysia, ia kan tinggal di guest house dan dia berdoa sangat banyak pada Allah, memohon agar Allah memudahkannya dari kesulitan-kesulitan yang sudah menimpanya selama ini. Ia berharap dibukakan jalan keluar. Ia berdoa sangat giat, sangat tekun pada Allah, memohon jalan keluar sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah puncaknya pada 1 tahun setelah itu, ibunya datang ke Malaysia mengunjunginya dan mengajaknya untuk pulang kembali ke Korea Selatan. Ayana pun mengiyakan ajakan ibunya untuk pulang kembali ke negara asalnya. Tetapi ia sempat bicara pada ibunya bahwa ia ingin mengunjungi Indonesia, sekedar untuk have fun dan ketemu teman-teman Indonesianya yang ia kenal lewat dunia maya. Jadi kan Kak Yana ini cukup aktif di Instagram dan dia awalnya itu nggak punya teman selain teman Malaysia, makanya dia belum berani berkunjung ke Indonesia. Dan setelah setahun di sana, ia mendapatkan beberapa teman dari Indonesia melalui sosial medianya. Ya kalau zaman dulu tuh semacam sahabat pena lah gitu ya kan. Nah, jadi sebelum pulang kembali ke Korea Selatan, Kak Yana pengen banget mengunjungi Indonesia dan teman-temannya. Kebetulan teman-temannya yang ada di Indonesia juga menyambutnya dengan sangat ramah. Nah, tetapi ada hal yang mengejutkan beberapa hari sebelum Kak Yana ini berangkat ke Indonesia. Dia ditelepon oleh salah satu stasiun televisi terkemuka di Indonesia untuk mengundangnya ke acara talk show yang sangat memukau. Kalian pasti tahu kan talk show-nya itu? Yap, talk show-nya Om Deddy Corbuzier. Ayana nggak menyangka kalau dia diundang ke sana dan dari sanalah rezeki-rezekinya mulai mengalir deras. Job-job mulai mendatanginya dan niatnya yang awalnya hanya ingin berlibur dan bertemu teman-teman Indonesianya justru menjadi ladang baru rezekinya. Kak Ayana pun gak jadi balik ke Korea dan dia memutuskan untuk menetap di Indonesia. Di sanalah karirnya dimulai dan mulai menunjukkan kegemilangan. Kak Ayana mulai membintangi beberapa model busana muslimah. Kak Ayana juga menjadi bintang iklan produk-produk ternama seperti Wardah, Pocari Sweat, dan menjadi brand ambasadornya. Nah, begitulah perjalanan kesuksesan Kak Ayana dari seorang non-muslim menjadi muslimah yang dia itu walaupun berasal dari keluarga terpandang, dia juga melalui masa-masa sulitnya dengan penuh perjuangan. Jadi kalian jangan hanya menilai karena dia kalau Kak Yana ini terlihat cantik, menarik, dan hidupnya seperti mulus-mulus aja. Karena ia pun mempunyai kisah kelam dan perjuangan di belakangnya. Sekarang Kak Ayana Jihyemun seperti yang kita kenal sudah menjadi seorang muslimah yang diakui baik di Malaysia maupun di Indonesia. Bahkan pada awal tahun 2020 ini, ia sudah meluncurkan buku pertamanya berjudul Ayana Journey to Islam yang mengisahkan bagaimana perjalanan dia menemukan Islam dalam kehidupannya. Buat kalian yang mau tahu bukunya, kalian bisa order di Gramedia Pustaka Utama atau di Shopee dan Tokopedia. Oh iya, jangan lupa ya, kalian harus beli yang orinya untuk mendukung
penulis yang berada di belakangnya. Jadi tolong beli yang original. Karena hasil profit atau seluruh keuntungan dari penjualan buku tersebut akan Kak Ayana sumbangkan ke Rangganis atau Rumah Singgah Humanis. Jadi Rangganis ini berfungsi sebagai tempat menginap gratis bagi pasien dari luar kota Bandung yang melakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung dengan fasilitas kesehatan rujukan tipe A. Nah, oke, segitu aja pembahasan aku tentang mu'alaf yang sangat menginspirasi hari ini dari Kak Ayana Jihyemun. Oh iya, aku mau kasih tahu lagi ke kalian, kita harus mengucapkan hamdalah atau bersyukur karena adiknya Kak Jihyemun atau Kak Ayana ini baru saja memutuskan menjadi mu'alaf. Namanya Moon Song Ok atau yang lebih dikenal dengan Aidin Moon. Nah, kita doakan ya, semoga ibu dan ayah Kak Ayana pun bisa memeluk agama Islam dengan hati dan dada yang terbuka. Dengan hati yang lapang, terbuka, menerima Islam sebagai agama yang sebenar-benarnya. Oke, segitu aja pembahasan dari aku. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan kalimat yang salah. Kalian boleh menambahkan informasi di bawah atau mau meminta request sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Aku akan terima masukan dan kritik yang membangun dari kalian. Oke, tolong jaga kolom komentar dari kata-kata yang harassment, pelecehan, atau penghinaan. Aku harap kalian semua tertib dalam menyampaikan opini dan pendapat kalian. Oke teman-teman, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa.